Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Julia Rahmawati dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, di sini tujuan saya membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Seminar Usulan Penelitian dengan dosen pengampu Bapak Edison. Nah, kebetulan di sini saya akan mempraktikkan cara pembuatan daftar isi otomatis dan daftar pustaka menggunakan Mendeley. Sebelumnya, teman-teman di sini harus menyiapkan terlebih dahulu file makalah atau proposal yang sudah teman-teman buat. Nah, di sini saya kasih contoh proposal yang sudah saya buat. Pertama-tama kita akan membuat daftar isi terlebih dahulu. Kalau biasanya teman-teman membuat daftar isi secara manual, maka di sini saya akan memberikan cara bagaimana membuat daftar isi secara otomatis. Pertama, kita ubah terlebih dahulu seperti kata pengantar ini, kita ubah menjadi heading 1. Nah, kita ubah menjadi heading 1. Biasanya di heading 1 ini, penulisannya belum menggunakan font Times New Roman, tapi masih menggunakan font Calibri. Maka, untuk teman-teman, agar tidak mengubahnya secara manual dan satu-satu, teman-teman bisa mengubah menggunakan modify. Nah, di sini kita ubah font yang menjadi Times New Roman dan font 12. Ukuran fontnya 12. Maka kita tekan OK. Nah, otomatis semua akan berubah. Kemudian kita lanjutkan ke daftar isi. Nah, di daftar isi ini kita ubah juga menjadi heading 1. Kemudian kita lanjut ke bab 1 pendahuluan, di mana bab 1 pendahuluan ini menjadi heading 1 juga. Nah, di latar belakang ini kan 1.1, maka dia menjadi heading 2. Nah, di sini kita menjadi 1.1. Baik, kemudian kita lanjutkan lagi ke 1.2, yaitu rumusan masalah. Nah, di sini rumusan masalah sama juga menjadi heading 2, sama seperti latar belakang tadi. Kemudian kita lanjut ke tujuan penelitian menjadi heading 2 juga. Nah, untuk bab 1 sudah selesai, maka akan kita lanjutkan ke bab 2. Nah, di bab 2 ini sudah saya ubah sebelumnya menjadi heading 1 dan heading 2-nya. Seperti halnya di bab 2 pembahasan ini menjadi heading 1, kemudian di 2.1 tinjauan pustaka menjadi heading 2, kerangka teori 2.2 menjadi heading 2, kemudian 2.3 kerangka pemikiran menjadi heading 2, 2.4 definisi konsep menjadi heading 2 juga. Oke, sekarang kita lanjut ke bab 3. Bab 3 yaitu metode penelitian menjadi heading 1, kemudian 3.1 pendekatan penelitian menjadi heading 2 juga, kemudian 3.2 objek dan lokasi penelitian menjadi heading 2, 3.3 fokus penelitian menjadi heading 2, 3.4 sumber data menjadi heading 2, kemudian 3.5 teknik pengumpulan data menjadi heading 2, 3.6 menjadi informan menjadi heading 2, 3.7 menjadi heading 2 juga, kemudian 3.8 jadwal penelitian menjadi heading 2. Nah, di sini teman-teman agar tidak membuat daftar isi secara manual, maka teman-teman tinggal naik lagi ke atas, kita naik ke daftar isi, kemudian teman-teman tekan reference. Nah, di sini ada bacaan table of contents. Nah, teman-teman tekan aja yang automatic table 1. Oke, kita balik ke atas lagi. Nah, maka daftar isi kita sudah tercantum secara otomatis, karena tadi kita sudah mengubahnya menjadi heading 1 dan heading 2. Sekarang kita lanjut ke pembuatan daftar pustaka menggunakan Mendeley. Pastinya teman-teman membuat suatu proposal, tentu ada referensi yang dikutipnya. Seperti yang ingin saya contohin, kata-kata yang ada di paragraf ini, saya ambil dari salah satu jurnal. Nah, agar nanti pembaca tahu dari mana saya mendapatkan referensi itu, maka saya harus memberikan kutipan. Pertama, teman-teman harus masuk ke Mendeley.
Kemudian teman-teman tekan ini, terus teman-teman tekan add files. Nah, kemudian teman-teman cari file mana yang teman-teman kutip, dari jurnal mana. Nah, kemudian saya ambil dari sini, kemudian saya buka, maka jurnal itu akan langsung muncul. Nah, ini dia jurnalnya. Nah, ini dia jurnalnya. Kemudian teman-teman masuk lagi ke file proposal teman-teman. Kemudian teman-teman tekan di sini. Nah, teman-teman tekan insert citation. Kemudian teman-teman go to Mendeley. Lalu jurnal yang tadi teman-teman tekan langsung yang ini, cite. Nah, ini sudah muncul kutipannya. Kemudian teman-teman turun lagi ke daftar pustaka. Nah, di sini agar muncul daftar pustakanya, maka teman-teman tekan insert bibliografi. Nah, otomatis kutipan tersebut akan muncul di daftar pustaka teman-teman. Di sini saya contohkan lagi, kalau teman-teman mengambil referensinya bukan dari jurnal, tetapi dari artikel. Misalnya, di sini di paragraf ini saya ambil dari salah satu artikel. Nah, teman-teman balik ke Mendeley lagi, kemudian teman-teman tekan tanda ini lagi. Nah, di sini teman-teman tekan Add Entry Manual. Nah, setelah itu teman-teman pilih yang teman-teman ambil referensi itu dia tipenya apa. Nah, misalnya tipenya webpack. Nah, di sini teman-teman kasih contoh apa judulnya. Di sini judul yang saya ambil itu adalah Hari Peduli Sampah Nasional 2022, pengelolaan sampah bisa hasilkan pendapatan ekonomi yang tinggi. Nah, ini kita copy, kemudian kita masukin ke Mendeley. Kemudian teman-teman lihat siapa penulisnya, siapa yang mempublikasikannya, tahunnya berapa. Kemudian di sini juga kapan diaksesnya, kemudian linknya juga teman-teman cantumkan. Di sini kita lihat penulisnya adalah Zintan Prihatini. Kita tulis di sini. Kemudian dipublikasikannya oleh kompas.com. Lalu tahun dipublikasikannya ini pada tahun 2022. Kemudian tanggal diaksesnya pada tanggal 21 bulan 2 2022. Kemudian teman-teman tinggal copy link setelah itu teman-teman save. Nah, maka langsung muncul referensinya tadi. Nah, terus teman-teman balik lagi ke file proposal teman-teman. Sama seperti yang tadi, teman-teman tekan lagi insert citation, kemudian go to Mendeley, lalu tekan yang ini lagi, kemudian cite. Nah, ini sudah muncul. Kemudian kita lihat ke daftar pustakanya.
Nah, di daftar pustaka otomatis juga sudah tertulis. Jadi begitu teman-teman. Mungkin itu saja simulasi pembuatan daftar isi otomatis dan daftar pustaka menggunakan Mendeley. Saya Julia Rahmawati, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.